Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surakencana semester 3C. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajahini Nuraini SHMH dan juga asisten dosennya itu Bapak Dr. Emrendi Aridayadi SHMH. Judul jurnal hukumnya yaitu Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum yang dibuat oleh Inggar Saputri dan Muhammad Iqbal yang berada di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Ketentuan pasal 107 ayat 1 yang menegaskan bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum di penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Sedangkan ketentuan di ayat 2 berbunyi yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat dengan pidana paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan mati orangnya atau kehilangan nyawanya. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Saipul mengatakan bahwa perilaku dari korban sangat meresahkan warga dan sudah seringkali diberikan peringatan atau teguran, akan tetapi korban melakukan kembali hubungan dengan istri orang. Menurut Sanusi, faktor terjadinya tindak pidana kekerasan dikarenakan perilaku korban yang sudah membuat masyarakat kesal dan hubungan korban dan SA ini sudah diketahui oleh masyarakat sehingga menimbulkan amarah dari masyarakat dan pihak keluarga dari suami SA. Adapun hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum adalah sikap egois dan memuncaknya amarah dari keluarga suami SA dan dari masyarakat yang tidak dapat dikendalikan saat mengetahui perbuatan yang dilakukan korban. Perilaku korban dianggap telah mencemarkan nama Gampong tersebut. Yang kedua, penelitian juga mendukung sifat kejahatan situasional dan bagaimana perilaku berisiko tertentu meningkatkan kemungkinan berhadapi situasi kekerasan. Dengan menempatkan diri di lingkungan berisiko atau lingkungan yang tidak terorganisir, kaum muda meningkatkan kemungkinan keterlibatan kriminal mereka. Terlibat dalam perilaku berisiko yaitu konsumsi alkohol dan obat-obatan, keluar di malam hari, keterlibatan geng, bergaul dengan teman sebaya nakal, berpacaran, meningkatkan kedekatan dan paparan terhadap kekerasan dan meningkatkan kemungkinan bahwa pemuda akan menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka menjadi pelaku atau korban kekerasan. Tingkat kontrol diri yang rendah bersama. Selanjutnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dengan asumsi dasar rasional untuk melakukan kejahatan melebih-lebihkan sejauh mana orang mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Teori ini juga berfokus pada individu dan pilihan mereka sambil mengabaikan kendala sosial dan kondisi yang membentuk keadaan individu, proses berpikir, dan peluang hidup. Ini yang memberikan pengaruh besar pada orang-orang terlibat dalam kejahatan, bukan hanya keputusan rasional. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi sejumlah faktor dan pengaruh. Selain itu, meningkatkan hukuman juga mengasumsikan bahwa pelaku menyadari sanksi asli dan merasa itu sepadan dengan resikonya. Sedangkan hukuman baru yang lebih menghukum membuatnya tidak lagi sepadan dengan resiko dalam analisis biaya manfaat ini. Sekali lagi, mengasumsikan bahwa pelaku menyadari perubahan dalam tingkat keparahan hukuman dan secara rasional menghitung pilihan tindakan mereka, karena asumsi ini tidak didukung oleh literatur, baik strategi pencegahan spesifik dan umum, belum menghasilkan hasil yang diprediksi oleh para ahli teori pilihan rasional. Pencegahan kejahatan situasional seharusnya menciptakan ruang yang dapat dipertahankan, yang menunjukkan bahwa kejahatan dapat dicegah melalui penggunaan desain arsitektur yang mengurangi peluang. Pencegahan kejahatan situasional bertujuan meyakinkan calon penjahat untuk menghindari target tertentu. Dengan demikian, dinyatakan bahwa tindakan kriminal akan dihindari jika target potensial dijaga dengan hati-hati. Jika cara yang melakukan kejahatan dikendalikan, jika pelanggar potensial dipantau dengan hati-hati, dan jika peluang untuk kejahatan dikurangi. Kesulitannya adalah dengan strategi pencegahan kejahatan situasional secara umum dan televisi sirkuit tertutup
dan pengawasan publik pada khususnya adalah bahwa mereka cenderung memindahkan perilaku menyinggung ke lokasi yang tidak di bawah pengawasan. Menurut Balkhaini, proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama berdasarkan laporan dari masyarakat ke penyidik. Kemudian penyidik membuat penyelidikan apabila sudah menemukan dua unsur alat bukti di tahap penyidikan, memeriksa para saksi ketika bukti sudah lengkap, dikeluarkan surat bukti penyidikan. Mirza Al-Fairuz menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan penyidik dalam tindakan pidana kekerasan yang dilakukan secara umum bersama-sama. Upaya penanggulangan dan hambatan terjadinya kekerasan dilakukan bersama-sama di hukum umum. Lebih lanjut, mendukung sifat situasional yang menyinggung, menemukan konsep peluang menjadi prediktif untuk pelanggaran berbasis kekerasan dan properti. Demikian pula, menemukan bahwa lingkungan bertindak sebagai lingkungan sosial untuk kekerasan dengan disorganisasi sosial dan kegiatan rutin yang mempengaruhi tingkat kejahatan kekerasan tingkat blok. Adapun dengan cara lain yang dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama, yaitu setiap desa sudah ada babinsa yang memiliki tugas pokok untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan juga mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Khairil Azmi selaku pemuda Babarhot mengatakan upaya penanggulangan yang dilakukan sampai saat ini belum maksimal dan dari masyarakat sendiri kurang peduli. Jika ada sosialisasi yang dilakukan, dari polisi juga jarang melakukan patroli. Adapun yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ialah polisi harusnya memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi dengan cepat, sehingga jika terjadi kasus seperti masyarakat bisa melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa, membuat spanduk tentang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum. Dan lagi menurut Helmi, upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama sudah beliau lakukan, seperti melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat. Bahkan beliau juga sudah melakukan sosialisasi secara khusus mengenai perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama, bukan hanya untuk kasus khalwat saja, tetapi untuk kasus pencurian. Beliau juga mengajak seluruh aparatur desa untuk bekerjasama dalam sosialisasi ini. Helmi juga berpendapat hambatan yang terjadi dalam masyarakat ini karena masyarakat kurang paham akan hukum. Adapun masyarakat yang tidak bisa membaca karena kebanyakan dari warga setempat tidak lulus sekolah, paling rendah lulusan SMP saja. Tindakan ini juga sebagai kebiasaan yang dilakukan karena tidak pernahnya tindakan atau kejadian yang dilakukan penindakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.